Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada para penonton dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah perekonomian Indonesia, di mana materi yang akan saya presentasikan mengenai dinamika perekonomian Indonesia di masa terkini, yaitu kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital. Nama saya Nudi Basir Manurung dengan NIM 250201021764 dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto. Yang pertama akan kita bahas adalah kondisi perekonomian Indonesia terkini, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif meskipun menghadapi kondisi ketidakpastian global. Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2025 bulan September, Indonesia mengalami penurunan tingkat pengangguran menjadi 8,25% atau sekitar 23,36 juta orang atau juta jiwa, di mana tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 turun menjadi 4,68%. Meskipun secara statistik angka penurunan kemiskinan di Indonesia itu bisa dikatakan membaik, di mana jumlah atau presentasinya dari yang sebelumnya tinggi menjadi perlahan menurun, tetapi tetap saja dengan angka 23,36 juta jiwa ini merupakan angka yang masif, yang sangat besar, yang masih menjadi tantangan negara Indonesia. Bagaimana agar jumlah yang sangat besar ini perlahan demi perlahan angka kemiskinan Indonesia menjadi semakin sedikit bahkan dapat dihilangkan. Yang berikutnya adalah penyebab kemiskinan dan pengangguran di era digital. Jika kita berbicara mengenai internet dan teknologi di era digital, kemiskinan dan pengangguran ini disebabkan oleh beberapa hal, di mana diantaranya adalah kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan akses internet dan teknologi. Jika berbicara akses internet, perkotaan dan pedesaan memiliki ketimpangan yang sangat jauh berbeda, di mana seperti yang kita ketahui, akses internet di perkotaan itu jauh lebih mudah ketimbang di pedesaan. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan, terutama di daerah-daerah pedesaan dan daerah-daerah terpencil. Penyebab yang kedua yaitu rendahnya literasi mengenai literasi digital masyarakat. Seperti yang kita ketahui juga, jangankan mengenai cara menggunakan, cara mendapatkannya saja masyarakat masih banyak yang belum paham mengenai teknologi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, akses untuk mendapatkan internet di pedesaan itu sangat sulit. Bahkan masih banyak juga yang bahkan sudah tinggal di kota masih sulit untuk atau masih belum memahami cara menggunakan atau cara mendapatkan akses internet karena kurangnya literasi digital oleh masyarakat itu. Gitu. Faktor yang ketiga adalah produktivitas sektor informal yang masih rendah. Kemudian faktor yang terakhir adalah sebagian masyarakat belum mampu memanfaatkan ekonomi digital. Seperti yang kita ketahui tadi, alasan-alasan sebelumnya, akses internet belum bisa dijangkau, kemudian literasi digital juga masih kurang, produktivitas sektor informal juga masih rendah. Akibatnya masyarakat belum mampu secara optimal memanfaatkan ekonomi berbasis digital, seperti memanfaatkan usahanya atau mempromosikan usahanya via sosial media, via e-commerce, karena mereka belum paham, belum bisa mengakses, dan belum mengerti bagaimana cara menggunakan atau cara mendigitalisasi usahanya mereka. Berikutnya adalah pengangguran. Beberapa penyebab terjadinya pengangguran di era digital, yang pertama adalah otomatisasi mengurangi pekerjaan rutin.
sehingga mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah muncul pekerjaan baru berbasis digital, di mana pekerjaan berbasis digital ini sangat memungkinkan tenaga manusia tidak diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah terjadi skill mismatch antara lulusan dan kebutuhan industri. Tidak ada relevansi antara kebutuhan industri dengan lulusan yang tersedia. Hal ini juga dapat meningkatkan peningkatan jumlah pengangguran. Kemudian gig ekonomi berkembang namun perlindungan pekerja masih terbatas. Gig ekonomi ini maksudnya adalah perusahaan lebih memilih untuk mempekerjakan freelance atau pekerja paruh waktu daripada pekerja tetap. Kemudian teori ekonomi, kita masuk kepada teori ekonomi. Yang pertama adalah teori pertumbuhan atau Solo, di mana teori Solo ini menyebutkan bahwa teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Teori yang kedua adalah teori Becker atau human capital, menyebutkan bahwa pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kemudian pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini yaitu perubahan teknologi menyebabkan sebagian tenaga kerja kehilangan pekerjaannya. Ini disebut sebagai pengangguran struktural. Kemudian yang keempat adalah vicious circle atau Nurkse, di mana vicious circle ini menggambarkan pendapatan rendah menyebabkan pendidikan rendah menyebabkan produktivitas rendah, di mana produktivitas rendah dapat mengakibatkan tetap miskin. Itu yang disebut dengan vicious circle. Kemudian bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia? Dalam hal ini kita bagi menjadi beberapa kebijakan. Yang pertama kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Indonesia ada salah satunya yaitu program Keluarga Harapan atau PKH. Yang berikutnya ada bantuan sosial. Yang ketiga ada subsidi pendidikan dan kesehatan. Dari kebijakan ketenagakerjaan, pemerintah menyediakan kartu prakerja. Pemerintah juga menyediakan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi. Kemudian dari segi transformasi digital, pemerintah Indonesia menciptakan digitalisasi UMKM, kemudian melakukan pengembangan ekonomi digital, dan melakukan pembangunan infrastruktur internet. Kemudian dari sisi kebijakan investasi, pemerintah Indonesia mendorong investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian kita masuk kepada analisis, solusi, dan rekomendasi. Permasalahan yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan adanya kemiskinan dan pengangguran ini, yang pertama adalah kualitas SDM belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian skill digital masih rendah di kalangan tenaga kerja. Kemudian kesenjangan akses teknologi antara kota dan desa. Yang keempat adalah dominasi sektor informal dengan produktivitas rendah, dan kurikulum pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan industri digital. Bagaimana solusi dan rekomendasi yang bisa diberikan? Yang pertama, meningkatkan pendidikan vokasi dan pelatihan digital. Yang kedua, memperluas digitalisasi UMKM secara nasional. Yang ketiga, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri yang ada. Yang keempat adalah memperluas infrastruktur internet ke daerah terpencil. Yang kelima, memberikan perlindungan bagi pekerja digital. Dan yang terakhir adalah memperkuat program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Kita masuk kepada kesimpulan pembahasan kita hari ini. Indonesia pada saat ini bisa dikatakan cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara konsisten dari tahun ke tahun, seperti yang sudah kita bahas di awal. Hal ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional. Era digital membuka peluang ekonomi baru sekaligus menciptakan tantangan berupa skill mismatch, kesenjangan akses teknologi, dan perubahan struktur pasar tenaga kerja. Investasi pada kualitas SDM dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berkelanjutan. Demikian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah berkesempatan menonton atau menyaksikan video presentasi saya.